Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tablet nanopartikel. Ini adalah salah satu inovasi paling mutakhir dalam teknologi penghantaran obat, khususnya untuk mengatasi masalah kelarutan dan bioavailabilitas yang sering kita temui pada zat aktif modern. Yang pertama, konsep dasar. Ada beberapa jenis nanopartikel yang sering digunakan. Pertama adalah nanokristal. Ini adalah partikel obat murni tanpa pembawa yang ukurannya diperkecil sehingga hingga skala nano. Tujuannya adalah meningkatkan laju disolusi secara ekstrim sesuai teori Noyes-Whitney. Kedua adalah lipid padat atau SLN. Di sini obat terjebak dalam matriks lipid padat. Kelebihannya adalah biokompatibilitas yang sangat tinggi karena menggunakan lipid fisiologis. Selain itu, ada nanopartikel polimer. Kita bisa menggunakan polimer seperti PLGA atau kitosan untuk membungkus obat. Jika obat terdispersi merata, disebut nanosfer. Jika berada di inti, disebut nanokapsul. Sistem polimer ini sangat unggul untuk melindungi zat aktif dari lingkungan lambung yang keras dan memberikan pelepasan yang terkontrol. Mengapa kita butuh teknologi nano? Karena industri farmasi saat ini menghadapi tantangan besar. Banyak obat masuk dalam BCS kelas 2 dan 4, yang artinya kelarutannya sangat rendah. Selain itu, masalah metabolisme lintas pertama di hati dan instabilitas kimia di pH lambung seringkali membuat dosis yang sampai di darah menjadi sangat sedikit. Peran nanopartikel mengatasi hambatan. Nanopartikel bekerja melalui 4 cara: meningkatkan luas permukaan untuk disolusi cepat, menggunakan jalur limfatik untuk menghindari metabolisme hati, lalu memfasilitasi endositosis seluler, dan melindungi obat dari asam lambung. Next, parameter preformulasi. Yang pertama, ukuran partikel. Parameter kritis adalah ukuran partikel di bawah 1 mikron, idealnya 100-500 nanometer. Berdasarkan hukum Noyes-Whitney, reduksi ukuran meningkatkan luas permukaan, yang secara linear mempercepat laju disolusi obat. Next, luas permukaan dan interaksi eksipien. Ukuran nano meningkatkan luas permukaan hingga 30 kali lipat, namun meningkatkan risiko agregasi. Stabilator sterik dan elektrostatik seperti poloxamer wajib digunakan untuk menjaga partikel tetap diskrit selama proses gempa. Next, teknologi pengeringan. Yang pertama, spray drying. Nano suspensi diubah menjadi padat melalui spray drying. Droplet diatomisasi dalam udara panas secara cepat. Hasilnya adalah serbuk kering dengan morfologi sferis yang memiliki sifat alir baik untuk tabletasi. Next, teknologi pengeringan berikut freeze drying. Untuk zat termolabil digunakan freeze drying. Air dihilangkan melalui sublimasi suhu rendah. Dibutuhkan kriptoprotektan seperti manitol untuk mencegah kerusakan struktur nano akibat tekanan kristal es. Hot melt extrusion atau HME. HME adalah proses tanpa pelarut di mana obat dan polimer dilelehkan bersama. Metode ini menghasilkan dispersi padat amorf yang mengunci obat dalam kondisi sangat mudah larut. Next, peran eksipien matriks dan disintegran. Eksipien matriks berfungsi menjaga distribusi nano agar tetap homogen, sementara disintegran harus mampu memicu kehancuran tablet secara cepat agar nanopartikel dapat segera terdispersi kembali dalam cairan lambung. Next, peran eksipien, binder, dan stabilizer. Binder memberikan kekuatan mekanik tanpa menghambat redispersi. Stabilizer tambahan atau surfaktan tetap diperlukan dalam tablet untuk menurunkan tegangan permukaan saat fase disolusi di usus. Pada slide ini akan dibahas kompresi direct compression. Cetak langsung adalah metode paling efisien karena meminimalkan paparan panas. Keberhasilannya bergantung pada penggunaan eksipien pengisi pengikat yang memiliki kompresibilitas tinggi. Next, kompresi absorpsi pada carrier. Metode absorpsi dilakukan dengan menempelkan nanopartikel ke permukaan carrier berpori seperti silika. Ini memperbaiki sifat alir serbuk nano dan menjamin homogenitas dosis yang lebih tinggi. Next, tantangan formulasi. Ada yang pertama, instability. Tantangan utama dalam stabilitas fisik
Saat pengempaan, tekanan mekanik tinggi dapat memicu agregasi permanen nanopartikel yang berakibat pada hilangnya keunggulan di solusi sediaan nano. Pada slide ini akan dibahas evaluasi karakterisasi DLS dan SEM. Karakterisasi dilakukan menggunakan DLS untuk memastikan ukuran tetap nano setelah redispersi, serta SEM untuk memverifikasi morfologi dan distribusi partikel dalam matriks tablet. Next, evaluasi dan disolusi dan stabilitas. Uji disolusi harus menunjukkan pelepasan minimal 80% dalam 30 menit. Stabilitas ukuran partikel juga dibantu melalui uji stabilitas dipercepat 40 derajat Celcius per 75% RH selama periode penyimpanan. Next, evaluasi fisik tablet. Terakhir, tablet harus memenuhi standar farmakope, keseragaman bobot, keseragaman 4-8 kgf, kerapuhan di bawah 1%, dan waktu hancur kurang dari 15 menit. Sekian presentasi saya. Terima kasih.